Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi wa fatihil hikam wa masabihil zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ihfaz wa ayyid anqadar fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ibu jamaah muslimat Masjid Subul Salam, mudah-mudahan yang berhadir pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajatnya, diterima segala cita-cita, kemudian apa yang menjadi hajat ibu semua, hajat kita semua mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Yang masih hidup, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki yang banyak serta halal barakah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang yang penuh barakah ini kelihatannya saf kita maju. Alhamdulillah, masya Allah. Dan kelihatannya ada banyak adik-adik kita atau anak-anak kecil kita di belakang ikut ya, alhamdulillah. Jadi bukan sekedar ibu-ibunya saja, tapi dibawa juga buah hati. Ibu-ibu jujur ya, kalau ditanya jawab. Kalau punya anak, apalagi anak yang soleh dan soleha, kira-kira ibu-ibu senang atau tidak? Alhamdulillah, pasti senang. Bergembira bahkan tidak bisa dibahasakan kegembiraannya. Ya, punya cucu atau punya anak, masya Allah, luar biasa senangnya. Apalagi anaknya pintar mengaji, sudah menghafal sekian juz, misalnya, masya Allah. Tambah senang kita sebagai orang tua. Dan jangan lupa Bu, ibu-ibu juga adalah anak dari ibu-ibunya di rumah. Jadi ibu itu orang tuanya bangga punya ibu seperti ibu ini yang solehah, ya kan? Yang mau mengaji, yang mau mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita telah tiada Bu, maka jangan lupa setiap waktu kita doakan, ya, bacakan Fatihah, kirimkan pahala Fatihah supaya itu sebagai amal jariah si almarhum atau almarhumah. Mudah-mudahan sekali lagi yang berhadir pada hari ini Allah kabulkan segala hajatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tahu Abu Lahab Bu? Siapa nama asli Abu Lahab? Masih ingat? Pamannya Nabi, saudaranya Abdullah. Abdullah itu bapaknya siapa? Bapaknya Nabi. Punya saudara namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama lainnya Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab itu disebut dalam Al-Quran itu bukan karena kemuliaannya, tapi karena kejahatannya. Dia tidak pernah rela kalau Rasulullah itu berhasil menyebarluaskan agama Islam. Tetapi karena pada satu
dia pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakannya, itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya. Jadi orang kafir Abu Lahab sudah jelas di neraka, Allah ringankan azabnya karena bergembira dengan lahirnya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang yang selama hidupnya beriman, kemudian senang dengan Nabi, bergembira dengan Nabi? Setiap datang bulan Rabiul Awal, ibu-ibu atau bapak-bapak kita, jamaah subuh salam, itu senangnya diekspresikan dengan membuat acara seperti ini. Subhanallah, mulia sekali dari awal khataman Al-Quran, ya, kemudian dilanjutkan dengan ya tahlil atau bacaan Fatihah, kirim pahala untuk yang telah meninggal dunia. Kemudian kami lihat ada kotak putih kelihatannya, ya, tapi tidak terlihat isinya gitu ya. Tapi insyaallah ini menggambarkan bahwa kita yang hadir pada hari ini, Ibu, kita dalam keadaan bergembira, senang ya dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya berdiri nanti nggak kelihatan ya. Duduk saja ya. Ada yang di belakang bisa lihat. Iya. Izin ya. Jadi insyaallah 10 menit terkait dengan kemuliaan Maulid, dan 10 menitnya nanti insyaallah bagaimana sifat-sifat mulia yang harus kita teladani selaku umatnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ibu, sebagai Maulid kita hari ini adalah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk selalu berbahagia. Jadi perintah Allah untuk kita berbahagia itu disebutkan dalam surah Yunus ayat 58. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Firman Allah, ya. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dan rahmatnya, kasih sayang Allah, silahkan kalian bergembira. Jadi dianjurkan kita senang dulu, lupakan hutang kita, masalah kita, lepas dulu ya. Kita bersenang-senang artinya dengan karunia Allah. Apalagi kita bersenang-senang dengan rahmat yang mulia, kasih sayang Allah yang mulia, yaitu siapa? Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rahmat dalam ayat ini maksudnya adalah kasih sayang Allah berupa kita dikirimkan Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, kemudian umatnya menjadi umat terbaik seluruh umat yang ada pada dunia ini, ya. Sejak Nabi Adam, kitalah umat yang terbaik. Ibaratnya gini, Ibu, ketika nanti di surga, umat Nabi Muhammad itu yang paling dulu masuk surga sebelum umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu belakangan. Ibaratnya kita datang kondangan ke acara pernikahan gitu ya. Orang-orang sudah pegang piring, sudah duluan datang, kita belakangan, kita yang dipersilahkan ambil nasi duluan. Kita yang duluan, kita belakangan datang nih umat Nabi Muhammad. Tapi kita yang dipersilahkan untuk masuk surga duluan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kalau yang belakangan nanti dapat puasnya saja kan. Karena dalam acara itu kita duluan tuh pilih mana maunya menu apa saja gitu ya. Itu khususiyat keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya umat terbaik, ya, umatnya paling terbaik gitu ya sepanjang zaman. Dan umurnya pun standar dibandingkan umur Nabi terdahulu itu panjang. Kayak Nabi Nuh sekitar 900 tahun, Nabi Adam pun seperti itu. Kita standar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih itu bonus, ya Bu ya, bonus.
kita bergembira, maka dengan datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita sepantasnya untuk bergembira dengan lahirnya beliau. Ada sebuah kisah seorang wanita Yahudi di zaman sekitar 600 Hijriah, ya, di Mesir, selalu merasa terusik, selalu merasa terganggu karena ada tetangganya yang maulid, sering mengadakan maulid, acara maulid, membaca Al-Barzanji, baca Siti Qur'an dan lain sebagainya. Akhirnya si wanita Yahudi ini bertanya, ini sedang ngapain sih kalian? Padahal dijawablah kepada wanita tersebut, kami sedang merayakan hari kelahiran Nabi kami, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Yahudi itu bertanya, kan itu bukan saudaramu, dan itu bukan anakmu, atau bukan pesta perkawinanmu, atau hubunganmu dengan dia apa gitu ya? Kenapa kalian sampai seperti ini merayakannya? Pada suatu malam, wanita Yahudi ini ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, ia berjumpa dengan Nabi di halayak ramai tersebut, pada acara tersebut. Kemudian wanita tersebut melihat satu sosok yang menarik menurut dia. Kemudian dia mencoba mendekati, lalu bertanya, siapakah orang tersebut? Kepada orang lain ya, dia nanya, siapakah orang tersebut? Oh, itu adalah Nabi kami. Nabi kami yang kelihatannya, mohon izin ya, berdiri supaya cepat capeknya, cepat selesainya. Izin berdiri. Jadi kelihatan dari jauh gitu ya, dari jauh mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba Rasul itu bergaul sama orang miskin itu sama biasa, duduk sama orang miskin, artinya tidak, mohon maaf, mentang-mentang Nabi terus posisi duduknya berbeda, tidak. Beliau itu senang bergaul, bersambung sama orang-orang yang, mohon maaf, ekonominya itu menengah ke bawah lah gitu. Sehingga tidak menyangka kalau orang wanita Yahudi ini kalau itu adalah Nabi mereka yang mereka rayakan. Begitu si wanita tersebut mendekat, akhirnya apa? Dia menyebut nama Muhammad. Hai Muhammad. Rasul seketika menoleh ataupun menjawab panggilannya dengan mengatakan labbaiki ya Rasulullah. Kalau bahasa Jawanya itu, bahasa halusnya itu dalam gitu ya. Oke Bu, kalau lebih baru belajar. Kalau bahasa Lampaunya itu gin atau tiang, itu bahasa kami. Kalau bahasa Jawa, bahasa bacanya apa? Kalau dipanggil apa? Apun. Makanya bahasa beliau halus sekali. Bahasa Rasulullah itu menyapa wanita Yahudi tadi dengan sapaan yang lembut, kayaknya dan kepikiran. Dengan sapaan yang lemah lembut, labbaiki, iya. Dengan sifatnya Rasulullah yang begitu mulia, si wanita Yahudi tadi tertarik sekali dengan Rasulullah. Kalau bahasa Inggrisnya interest dengan Rasulullah, tertarik. Singkat cerita, Rasulullah ditegur oleh orang Yahudi. Saya adalah wanita Yahudi. Kenapa engkau bersikap seperti itu? Kata wanita tadi. Rasul menjawab, saya tidak pernah bersikap tidak lemah lembut kepada siapapun, baik yang agamanya non Muslim, Yahudi ataupun agama Islam, lebih-lebih agama Islam. Beliau tidak pernah bersifat yang tidak sopan. Dan Allah memberikan saya ilham bahwa Allah berikan hidayah akan masuk Islam hari ini. Seketika yang ibu wanita Yahudi tadi dengan izin Allah dikasih hidayah, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu siangnya, subuh lah gitu ya, subuh bangun dari tidur, sang wanita Yahudi ini bangun, kemudian mencium aroma yang begitu
harum luar biasa, harum begitu luar biasa ya. Melihat suaminya, dia akan bercerita bahwa dia sudah masuk Islam. Takut, sebenarnya takut akan menceritakan kepada suaminya. Ternyata ibu, suaminya pun hadir dalam mimpi tadi, hadir di tengah-tengah Rasulullah. Lalu dengan gampangnya, ini acara apa wahai suamiku? Ini adalah pesta merayakan tasyakuran tentang Islam engkau wahai istriku. Dan suaminya tahu kalau suami istri sudah masuk Islam. Di mana kau tahu istri suamiku? Saya tadi malam pun hadir dalam mimpimu. Jadi kalau ketemu Rasulullah, ibu, mimpi Rasulullah itu pasti nyata. Man ra'ani fil manami kana ra'ani haqqan, kata Rasulullah. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia sungguh telah melihatku secara nyata dan secara benar. Pasti telah melihatku secara nyata. Orang Yahudi dikasih oleh Allah melihat Nabi lewat mimpi. Bagaimana dengan kita ini? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sebuah hidayah, hadiah gitu ya, bisa melihat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun lewat mimpi. Masya Allah, itu orang Yahudi itu. Dan hari itu pun beliau membuat acara yang besar sekali merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 10 menit. Nah sekarang kita masuk ke akhlak beliau yang harus kita teladani. Pertama bu, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, firman Allah. Sesungguhnya pada diri engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Bayangkan itu, Rasul itu kebaikan sekecil apapun pasti pernah mempraktikkan dan pernah melakukan. Contoh kecil, mengucap salam. Mengucap salam ketika berjumpa dengan anak kecil, dewasa atau sebaya dengan beliau ataupun lebih tua dari beliau, pasti beliau yang paling dulu mengucap salam. Ucap salam sederhana, tapi kalau kita lihat makna salam itu, masya Allah, salam itu bu, perintah Allah dalam Al-Quran. Kemudian nama lain daripada nama Allah, As-Salam, keselamatan. Coba kita lihat artinya. Assalamualaikum, keselamatan atasmu wahai saudaraku. Apalagi tambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan atas engkau wahai saudaraku, dan semoga rahmat dan barakah Allah selalu menyertaimu. Coba itu kita baca kita doakan kepada saudara kita ketika bertemu. Selalu doakan dapat berkah, dapat rahmat, kan baik itu ya. Sekecil itu kebaikan oleh Rasulullah lakukan. Nah, kemudian kalau di dalam bab sholat, kalau tidak baca salam pun tidak sah sholatnya. Jadi salam itu termasuk rukun daripada rukun sholat. Saya tanya ibu, sholat itu, salam itu kita noleh ke kanan dan ke kiri atau bacaannya yang merupakan rukun? Bacaannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika menoleh ke kanan itu sunnah. Kalaupun tidak menoleh, dalam fikih ya, sah sholatnya. Ya malas misalkan noleh atau sakit, ini lagi stroke misalkan, nggak bisa ini gitu ya. Itu dalam fikih sah. Yang penting ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya gini, kalau dalam fikih itu disebutkan kita pada kalimat kum baru pindah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu sunnahnya. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang saya dengar langsung Assalamualaikum warahmatullahi, boleh juga. Tapi yang ada di kitab yang Abu Talibin ataupun Fathul Warid menjelaskan itu Assalamualaikum baru ke noleh kanan, Assalamualaikum baru noleh ke kiri. Itu salam. Kemudian sabda Nabi terkait salam, la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian harus beriman dulu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, kita
kitabnya dan seterusnya. Wala tu'minu hatta tahabbu, kata Rasulullah. Dan engkau tidak sempurna imanmu selama engkau tidak mencintai saudara-saudaramu. Kita saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita cintai. Wala tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, maukah aku ajarkan kalian satu kalimat yang kalau kalian baca, kalian akan saling sayang dengan kalimat tersebut. Kalian akan saling semakin cinta kepada sesama. Qalu, kata sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, ajarkan kami. Maka Rasul mengatakan, afshus salama bainakum. Rasul mengatakan, kalimatnya adalah tebarlah salam dimanapun engkau berada, berjumpa dengan seseorang. Baik orang kecil, dewasa, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di majelis seperti ini, Bu, orang lagi baca Quran, kemudian kita datang, sebaiknya adab kita ya, assalamualaikumnya ganti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu apa namanya, iklan, di skip dulu ya. Nah, assalamualaikum. Kenapa? Karena misalkan orang lagi sibuk baca Quran, kita katakan, "Astagfirullah," ada yang dengar nanti, ya kan? Atau kita bisa memutus bacaan orang, ya. Diam-diam aja lah gitu ya. Dan dia masuk duduk. Ya tergantung tempatnya. Ya kalau sampai rumah, sampai suami, sampai rumah nanti ketika pulang ketemu suami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kekasihku. Gitu. Sekali-kali panggil kan suaminya kekasihku, walaupun kekasihnya lama gitu ya, supaya semakin so sweet gitu. Sekali-kali kan. Ada ibu yang pernah praktik ketika kami di Elpat ya, Bu, coba bahasa yang baik mas sama suami. Tak ajarkan caranya, dipraktikkan sama si ibu. Suaminya itu masya Allah senangnya luar biasa. Saking senangnya nggak keluar kamar. Ayo mas saya keluar gitu. Diajak dibahasakan baik dengan istrinya. Gak nyadar, kirain suami istrinya lagi kesurupan. Kamu sahabat apa mah gitu. Allah. Siapa tahu nanti ibu pulang dari sini praktikkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya. Dijawab nanti sama istri, suami dan seterusnya. Sederhana Bu, sederhana, tapi luar biasa. Itu salam. Kemudian salah satu sifat Rasulullah itu memuliakan tamu. Tamu Bu, kalau ada tamu, ibu-ibu yakinlah bahwasanya ad-duyufu yaji'u ma'a rizqiha. Tamu itu datang ke rumah kita bersama dengan rizkinya. Dia membawa rizki, sekalipun nggak bawa kantong plastik ya. Artinya dia bawa rizki dalam konteks akan diberkahi rizki orang yang didatangi tadi, orang yang ditamui oleh si tamu. Kemudian ketika tamu ini akan keluar, akan wayarji'u ma'a maghfiratihi, akan kembali dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Si penghuni rumah ketika tamunya pulang, itu Allah ampuni penghuni rumah tersebut. Tapi terkadang ada yang tidak mau menerima tamu ya, ditutup pintu atau tergantung tamunya sih, ya tergantung tamunya. Tapi akhlak Rasulullah Bu, akhlak beliau ketika ada tamu sangat memuliakan. Sampai beliau itu yang menyajikan makanan ketika ada tamu. Wahai Aisyah, ada makanan hari ini. Oh ada ya Rasulullah, ini ada tamu kebetulan. Oh ini, terima kasih, disuguhkan ke tamunya. Itu cara beliau menghormati tamu. Jadi tamu itu luar biasa Bu. Jadi kalau ada yang bertamu ke rumah ibu, yakinlah bahwa tamu ini datang dengan rezekinya dan akan pulang dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Praktikan Bu ya. Ya nanti kita jadwalkan ini, kita bertamu ke rumah itu kan. Datang ke rumah ibu. Ya, tapi akhlak bertamu ada Bu. Akhlak kita sebagai tamu, ad-duyuf bukan mayyit. Tamu itu ibarat orang yang meninggal dunia. Kenapa? Dari segi
mau ditaruh mana oleh tuan rumah harus terima. Iya kan? Jangan ngotot, saya mau depan aja, saya mau di belakang, saya mau di kamarmu misalnya. Kan tidak bagus kan? Ada akhlaknya. Jadi tuan rumah mau menaruh kita di, mohon maaf, di atas, kita harus ke atas. Tuan rumah mau menaruh kita di kamar belakang, di belakang. Jadi kita ibarat mayit, mau ditaruh dimanapun. Kalau patah Arab mengatakan tamu itu adalah raja. Ya kalau ini dalam bab menghormati tamu. Ya suguhkan apa yang ada. Gitu. Jadi, tapi jangan nanti jadi tamu berbangga, saya adalah raja, hargai saya. Tidak juga ya. Harus dengan sopan santun yang baik. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini sedikit ke ibunya. Pernah pulang tengah malam dari pengajian, beliau pulang ke rumah menjumpai Siti Aisyah sudah tertidur. Apa yang beliau lakukan? Caranya beliau mengetuk pintu 3 kali, tidak ada yang menyambut. Beliau mengucap salam, tidak ada yang menjawab. Maka beliau apa yang beliau lakukan? Tidur di samping pintu. Tidak semata-mata, ini Nabi loh, kenapa tutup pintunya gitu ya, tak dibuka. Beliau dengan sabarnya tidur di samping pintu. Tidak pernah merasa, ketika bangun pun tidak pernah marah, tidak pernah. Bayangkan kalau itu suami kita, ya Allah, pulang kerja dari tambang gitu ya, kita kuncikan rumah dari dalam, bangun-bangun kita lihat suami kita tidur di samping pintu, Masya Allah. Terus beralaskan apa? Sepatunya, pakai bantal sepatu, kemudian hujan lagi ya. Mulia suami itu kan apa? Muliakan, luar biasa. Kemudian banyak sekali Bu. Salah satu yang paling fenomenal itu ketika pernah Siti Aisyah belajar masak. Jadi istri-istri Rasulullah itu punya ciri-ciri. Salah satu ciri Siti Aisyah itu manja dengan Rasulullah. Siti Saudah itu istri Rasulullah yang jago masak. Kalau masakan beliau pokoknya enak banget, enak sekali. Jadi pernah ada seorang utusan Siti Saudah datang ke Rasulullah mengantarkan makanan untuk Rasulullah. Saat itu Rasulullah pada giliran Siti Aisyah. Aisyah lagi baru belajar masak. Datanglah Siti Aisyah menjumpai si utusan tadi. Ini apa? Ini sayur dari Siti Saudah untuk Rasulullah. Bawa pulang atau saya pecahkan piring itu, kata Siti Aisyah. Aisyah itu orangnya cemburu. Tapi cemburu yang ya dalam Islam boleh ya, boleh. Ya namanya manusiawi Bu. Begitu si Maula ini, kalau saya kembali nanti saya diomeli sama Siti Saudah. Kalau saya diam di sini nanti piringnya dipecahkan oleh Siti Aisyah. Bingung. Akhirnya apa? Pulang tidak? Kalau tidak pulang, saya pecahkan piring ini. Akhirnya apa? Benar diambil piring itu, ditumpah. Ada Rasulullah di sampingnya. Hari ini Rasulullah kita tidak makan. Masakan tadi nggak jadi kena masak. Sudah masuk kamar. Tapi Rasulullah itu seperti apa sikapnya? Apakah langsung? Kamu nggak tahu ini Rasulullah loh. Tidak. Rasulullah itu membiarkan Siti Aisyah tenang dulu. Beliau dengan rendah hatinya membersihkan sayuran yang tadi taruh, apa yang tadi jatuh dibersihkan dengan ikhlasnya lah. Kemudian setelah bersih semuanya, Rasulullah dapat melanjutkan masakan Siti Aisyah dengan soswitnya lah gitu ya. Selesai matang, baru beliau mendatangi Siti Aisyah. Kalau gitu suami kita Bu, keren ya, Masya Allah. Pulang dari kerja, kelaparan, tentang ibu gitu, mana makan gitu. Seperti itulah keindahan akhlak beliau itu tidak bisa dibahasakan. Saking banyaknya, ini baru sekitar 3 atau 4 akhlak dan banyak sekali yang perlu kami sampaikan. Izin, ini ada syair yang keutamaannya barang siapa yang membaca atau menyimpannya dengan tempat yang baik, lihat dengan niat ta'zim, maka dia akan aman dari pencurian, aman dari kebakaran, dan aman dari kegalauan, aman dari kegelisahan ataupun hati yang tidak tenang. Dibagikan. Ini
saya ingat sekali Maulid tahun lalu kita baca ini sama-sama. Mudah-mudahan ibu masih hafal. Kalau saya masih hafal. Apa Bu? Alhamdulillah hafal semua. Nanti dilihat teksnya. Ya, ini syair tentang 10 khususiyat keutamaan Rasulullah. Dari segi fisik beliau itu seperti apa? Itu ada di syair ini. Kita baca sama-sama. Ya, insyaallah cukup. Kalau ini 100 orang 60 lah. Iya, 24. Insyaallah. Nanti pulangnya Bu jangan dibuang ya. Kalau bisa ditempel jadi kenang-kenangan. Tempel di lemarinya kan apa? Kalau bisa dibaca. Ya. Itu tentang keutamaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin nambah 5 menit tadi kan rencananya 20 menit 10 menit tentang maulid, 10 menit tentang sifat Rasulullah. Ini izin kita baca maulidnya, baca syairnya sekitar 5 menit lah sama-sama. Ambil barokah, nanti saya terjemahkan sedikit. Ya, kita baca dengan nada Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kita baca ya. Sama-sama Bu, kompak. Ini ada live streaming, nanti saya arahkan ke Ibu biar kelihatan muka cantiknya. Izin ya. Kita baca sama-sama sambil dilihat. Sama. Oh ada, cukup aja. Saya izin ya. Ini nggak pakai. Ya. Oh. Ya. Oke lah. Pegang aja. Kita baca sama-sama nggih. Satu dari Maulaya solnya Bu. 1, 2, 3. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada tasa'aba aslan fi mada zamani min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismil hasani ika ama min ru'yatun sabatat wa la قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطين على قوم إذا جلسوا عند الولادة صفيا بمختتان هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن مهان مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تلم قد طه
كأما من رؤية ثبتت ولا يرى بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعس ولا يرى ظله في الشمس ذو فقد عاهد قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمهتدين هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Itu syair tentang 10 keutamaan daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu bisa baca di atas keutamaannya, kemudian ada terjemahannya. Nah, terjemahannya Rasulullah itu sifat atau jenis ataupun fadilah khususiat beliau pertama tidak pernah ihtilam, mimpi yang menyebabkan beliau bertemu dengan wanita lain dalam mimpi beliau tidak pernah. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa masuk ke dalam mimpi Rasulullah. Jadi mimpi Rasulullah itu benar adanya, sehingga Rasul selama hidupnya tidak pernah mimpi. Ya, apalagi mohon maaf mimpi tanda-tanda orang balik itu mimpi basah. Rasul tidak pernah. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menguap, lam yatata'ab, tidak pernah menguap. Artinya beliau tidak pernah ngantuk dalam hidup beliau. Kemudian tidak pernah min dawa bufala, tidak pernah ada binatang yang buas atau binatang yang melintas di depan beliau, tidak ada. Jadi kalau ada binatang yang mau lewat, ada beliau di situ, binatangnya stop, mengasihi Rasulullah lewat. Kemudian tidak pernah terhinggapi oleh lalat. Manusia biasa seperti kita, Bu, karena mohon maaf badan kita bau atau kepala kita bau, sehingga lalat itu suka ngumpul di atas kepala kita. Rasul itu tidak bau, harum luar biasa, sehingga lalat pun tidak ada yang berani hinggap di situ. Ya, dan merupakan ketinggian Rasulullah, tidak ada yang berani hinggap di kepala beliau. Kemudian apa? Beliau melihat belakang sama dengan melihat di depan. Jadi Rasul itu kalau jalan, beliau melihat belakang itu seperti melihat di depan. Kalau kita kan ada bantuan spion baru melihat di belakang. Rasul itu walaupun tidak punya mata di belakang, bisa melihat depan, belakang seperti melihat di depan. Jelas sekali. Ya, jelas. Itu keutamaan beliau. Kemudian apa? Ya, bekas air kencing mulia beliau, kotoran mulia beliau itu tidak pernah terlihat di bumi. Begitu beliau mohon maaf buang hajat, itu berebutan. Tempat beliau buang itu berebutan mau mengambilnya, menelannya. Sehingga pernah ada maulanya Siti Aisyah, pembantunya Siti Aisyah membersihkan kamar Rasulullah. Di situ Rasulullah pernah mohon maaf buang hajatnya di bejana, di tempat. Ada bejana tempat. Kemudian oleh pembantunya sedang haus, diminumlah air tersebut, jernih, harum, dingin, segar. Rasul pulang dari masjid, nanya, mana air yang di kamar wahai Aisyah? Maulah menjawab, saya tadi minum ya Rasulullah. Oh kalau gitu, engkau tidak akan pernah sakit perut selama-lamanya. Jadi kotoran mulia BAK beliau itu bisa jadi obat.
Kalau kita jangan coba, jangan coba. Itu keluaran beliau. Apalagi tidak pernah, walaupun mata beliau terpejam, hati beliau selalu terjaga, selalu bangun, terjaga dalam artian ini. Siapa tahu saat beliau tidur itu ada wahyu datang. Kalau datang wahyu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, beliau tidur, maka akan cacat kenabian beliau. Maka Rasul pada kelihatannya saja menutup mata, tetapi hati beliau selalu bangun, selalu terjaga, mengingat, berzikir pada Allah SWT. Berikutnya, ya katfahu qad alata qauman idza jalasu. Pundak mulia beliau itu selalu paling tinggi ketika berada di suatu kaum, ketika berada di satu majelis. Jadi kalau mau tahu Rasul itu di mana duduknya, lihat orang-orang. Kalau paling tinggi pundaknya, itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Orang berjalan bersama beliau walaupun orangnya besar badannya, tinggi badannya, ketika bersama Rasulullah dengan izin Allah, Allah angkat tinggi Rasulullah. Kapan ini pundak beliau agak tinggi. Pokoknya beliau tidak dikalahkan, pasti lebih tinggi di antara semua jamaah. Itu cara mendeteksinya. Kemudian kanfa pada alata kalau kita jelasu indal wiladati sibyata bi muqtadin. Yang terakhir beliau ibu sudah terlahir, sudah dalam keadaan terkhitan, sudah dalam keadaan disunat. Jadi tidak ada yang pernah melihat punya beliau yang mulia, tidak pernah ada yang melihat, saking mulianya, ya. Sudah terkhitan, bahkan ada yang mengatakan sudah dipakai cila, kemudian lahir dalam keadaan sujud, lahir dalam keadaan sinar matahari, sinar pancaran mata, sinar yang sangat berkilau luar biasa ketika beliau lahir. Nah itulah sedikit di antara bentuk ataupun khususiat kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau dari awal tadi, dari ucap salam, kemudian mudah tersenyum, itu salah satu ciri Nabi ya. Mudah tersenyum, kemudian menghormati, menghargai tamunya, tidak pernah membuat orang sakit hati dan terusnya. Rasulullah itu pokoknya is the best perfect human, ya, paling sempurna manusia, paling istimewa manusia, paling segala paling lah. Nah demikian sudah saya hitung 40 menit. Nah jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, minta halal, minta ridho, minta ampun. Mungkin ada salah kata, salah ucap, itu semua kesalahan pribadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'ilma wa fahma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi qawlan wa zahiran wa batinan برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الشفاعة والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.